Shalom pemirsa. Shalom. Yes, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga bersama dengan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa pada waktu Anda menyaksikan episode ini sangat spesial banget. Topiknya kami beri judul yakni Batu Karang yang Teguh. Nah, ini berbicara tentang banyak sekali hal nanti, terutama tentang penginjilan, tentang gereja, Pondasi kehidupan. Pondasi kehidupan, masa depan daripada gereja yang akan menjadi berkat buat Anda sekalian. Menampilkan narasumbernya siapa? Charlton Anton Jr. Yes, seorang pengusaha muda, namun juga seorang hamba Tuhan yang sangat dinamik. Kita percaya ini akan menjadi berkat buat siapapun Anda yang menyaksikan. Nah, tentunya jangan lupa kalau Anda menyaksikan episode ini melalui YouTube program, do us a favor. Kasih kita support dengan cara mensubscribe. Dan kemudian Anda juga memberikan komentar tentang apa yang Anda saksikan, bagaimana ini bisa berdampak atau mungkin Anda punya satu opini, betul ya? Kalau ada di antara pemirsa yang mempunyai pergumulan, Anda bisa hubungi kami di call center kami karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Oke, karena itu kita langsung saja saksikan satu cuplikan yang berikut ini. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, pemirsa Good News pasti dong sangat familiar dengan kutipan yang dikatakan oleh Yesus ini. Saat itu Yesus sedang mendeklarasikan kalau sebuah gereja, yaitu kita nih orang percaya, sudah sewajarnya dibangun dengan berlandaskan kebenaran. Dan Yesuslah kebenaran atau batu karang yang teguh itu. Tapi apa ya yang perlu dibangun dari diri kita? Pastinya selain pengenalan akan Tuhan yang perlu dibangun terus-menerus dalam hidup kita, kita juga perlu membangun karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus melalui pemuritan. Good News bersama Charlton Anton Jr. membahas tentang relevansi kita dalam memuridkan generasi saat ini, bahkan sampai ke suku pedalaman. Dan juga bagaimana kita bisa mengerti tentang tujuan dan ranah pelayanan kita kepada generasi. Yuk share episode kali ini, Batu Karang yang Teguh di Good News Program. Pada akhirnya firman Tuhan itu ya dan amin bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Dia dengan yang tidak. Internet tanpa kuota bisa on terus. Good News Program hari ini bertemakan Batu Karang yang Teguh. Seperti kami janjikan, di studio telah hadir narasumber kita yang satu ini, yaitu Charlton Anton Jr. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Yes, Tuhan. Shalom, finally you are here. Yes, I am here. Ya, thank you so much ya. Yeah, thank you Untuk so much. waktunya. The pleasure is mine. Ya, Charlton dan juga availability-nya, it's amazing. Seminggu lalu atau 2 minggu lalu ya kita ketemu ya, kita ngopi bareng gitu. Ya, 1 minggu yang lalu lah ya kurang 1 lebih minggu lalu ya, kita ngomong-ngomong catching up ya. Ya, catching up. We know each other for a while ya, dulu di sama-sama For so satu long, ya. organisasi gereja yang sama. You were much younger, obviously. Dulu. Obviously. Kami juga jauh lebih muda For dulu. sure, ya. Waktu itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000-an awal ya berarti ya. 2005-an. Ya. 2005-an ya. Yeah. So how have you been? Ya, it's good. God's been good for all of us ya. That's good. Sangat baik dan menolong banyak hal yang sudah terjadi, tapi tentunya kita masih dalam satu perahu yang sama, puji Tuhan. Alright. Ya, waktu itu kan pasti kamu belum married kan? Ya, Sekarang udah taken kan? sudah Udah punya anak juga? sudah nggak bisa lagi I'm not available lagi. Jadi mohon maaf pemirsa ya. Ya bagi siapa tahu ada yang berminat, saya minta maaf. Ya bisa Oh juga gitu dong. ya, Bisa minta maaf juga. duluan ya. So cerita dong tentang orang yang beruntung mendapatkan kamu siapa dan anak-anak kamu juga. Sudah satu istri dan satu anak, Ya. is a daughter, menikah 11 November 2011 dan anak sekarang sudah 9 jalan 10. Ya. Sudah lagi bandel-bandelnya, 4 SD mau naik 5 SD dan ya choir yang saya pacarin lalu saya nikahin.
Oh, kenal dari choir. Ya kan katanya Nice. kalau mau nyari jodoh yang paling bagus di gereja kan. Jadi emang benar ketemu di gereja. Ketemu di gereja. Iya. Jadi kamu sama-sama satu choir atau kamu ngelihat choir? Oh nggak atau mungkin. gimana? Choir kalau saya panggungnya hancur. Nggak mungkin. Itu impossible Gua ya. seneng sama lu bro. Iya. Tuhan memang mampu melakukan yang mustahil, tapi itu tidak mungkin terjadi pada hidup saya ya. Saya bukan choir. Jadi saya memang waktu itu di gereja memang mengawasi banyak bagian, salah satunya choir. Oh, Termasuk gitu. ya Terus gitu. dia itu anggota choir. Anggota gitu. choir, lalu dengan otoritas kita gunakan otoritas itu untuk menguasai hidup seseorang. Gitu. Jadi ya puji Tuhan. Seperti itulah. Mungkin itu authority abuse tapi nggak apa-apa lah ya. Sesekali perlu In a lah ya. good sense, in a good sense. Iya. Charlton itu punya sense of humor tinggi sekali ya. Ya sedikit bagus lah. Karena kita tahu secara postur kan tidak ada lebihnya. Jadi kita mesti lebihkan di tempat yang lain. Iya. Oke. Nah, ingin mengenal Charlton lebih dalam, mungkin Yes. bisa diceritakan tentang background kamu, maksudnya dari keluarga seperti apa, terus apa pekerjaan Charlton hari-hari ini. Saya terlahir di keluarga yang memang tidak sudah Kristen tetapi tidak cinta Tuhan. Jadi ayah saya itu memang Kristen sejak lahir, tapi my mom was a Buddhist gitu. Oke. Kakek saya itu majelis di salah satu gereja Ortodoks. Jadi memang terlahir di keluarga sederhana, sangat biasa banget lah, very secular lah gitu. Lalu akhirnya tumbuh kembang dan keluarga kami akhirnya mengalami banyak persoalan hingga pada akhirnya memang kalau Tuhan sudah punya rencana memang kita nggak bisa lari kemana-mana gitu. Iya. Kami disuruhkan pada satu persoalan yang sangat besar hingga pada akhirnya there's no way out selain keluar melalui pintu besar namanya Yesus gitu. Wow. Jadi harus berjumpa dengan Tuhan, diproses habis-habisan hingga pada akhirnya saya sebagai pribadi waktu itu tidak punya pilihan lain selain harus balas budi kepada Tuhan karena keluarga kami tidak mungkin keluar dari persoalan kalau tidak pertolongan Tuhan. Jadi saya akhirnya memutuskan selesai SMA saya masuk kuliah teologi. Bukan karena itu adalah universitas terakhir pilihan saya, tapi karena memang keluar dari sebuah rasa ingin membalas budi kepada Tuhan sehingga I am devoted myself for the kingdom of God. That's Wow. interesting. Tapi memang saya punya satu prinsip, saya nggak mau dibiayai oleh apapun yang saya layani. Jadi saya harus bisa membiayai pelayanan saya pada akhirnya. Jadi memang pada akhirnya selesai lulus kuliah teologi, akhirnya saya tetap kerja di usaha keluarga hingga pada akhirnya saya bekerja juga membantu seorang teman yang kita pernah bahas itu machine automations dan sekarang usaha keluarga tetap, tapi tetap saya terjun melayani full heart ya, not a full time. Saya full heart dan sekarang Tuhan baik memakai hidup saya untuk rencananya dan saya terus berdoa ke depan akan selalu ada rencana-rencana Tuhan yang baru. That's good. Amen, That's good. amen. Kamu bertumbuh kembang di Medan kalau nggak salah ya? Kelahiran Medan, Kelahiran pelayanan Medan. pun papa penggembalaan di Medan. So Oke. memang papa itu orang Medan asli, jadi Alright. memang banyak setengah dari hidup saya melayani di kota Medan. Tapi memang I'm not live there, come back and forth aja, pulang pergi untuk pelayanan. Tinggalnya di Jakarta. Tinggalnya di Jakarta karena memang usaha keluarga semua sudah di Jakarta juga. Oh, gitu. I see. Oke. Ya. Ya. Oke. Nah, kita tahu nih ngomong tentang topik ini. Kita bicara tentang batu karang yang teguh. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu jelas pasti adalah batu karang itu sendiri. Ya. Nah, tentunya yang kita pikirkan kalau ada batu karang yang teguh, tentunya firman Tuhan juga ngomong tentang ada satu bangunan di atasnya. Nah, bangunan ini kan kita nih. Nah, let's discuss about this. Nah, kalau dalam diri Charlton sendiri, selama 2 tahun ini, kamu kan juga sebagai pengusaha. Bisnis kamu gimana nih selama pandemik? Apakah terdampak atau enggak gitu justru? Kalau mengenai terdampak pasti terdampak, tetapi terdampaknya not on the financial area. Iya.
tapi memang terdampaknya on how we do things. Misalnya? Jadi kalau dulu kita melakukannya itu banyak ketemu orang dan kita harus kirim langsung dan lain sebagainya. Sekarang kita gunakan jasa kurir, lalu semua penerimaan order kita sudah we use the gadgets. So karena kita harus membatasi ketemu orang, jadi semua kita digitalize dan itu jadi how to do things itu yang akhirnya sangat berubah dan berbeda. Tapi memang pada akhirnya firman Tuhan itu ya dan amin bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang beribadah kepada Dia dengan yang tidak. Amin. Jadi secara finansial maka saya bilang tidak ada perubahan karena Tuhan memberkati dengan luar biasa. Amin. I am the living proof bahwa di tengah-tengah pandemik Tuhan bisa membuat perbedaan. Itu adalah hal yang nyata. Keren. Gitu. Mantap. Dan secara 2 tahun apa yang terjadi secara kehidupan pribadi kami di keluarga itu memang seperti itu. Secara pelayanan saya selalu percaya dan saya aminkan dari mulai saya melayani bahwa church is not about buildings, church is about building people. Jadi kalau kita mau survive di pandemic area ini, do not focus on the building but focus on building the people, including building ourselves. Jadi memang selama 2 tahun lebih ini saya educate diri saya sendiri untuk how to build yourself gitu. Dan saya tahu saya banyak kurangnya, tapi memang selama 2 tahun ini akhirnya banyak skill baru ya, soft skills yang mau nggak mau harus saya punya dan memang itu di luar kenyamanan gitu. Misalnya apa? Contohnya saya sedikit kurang di digital area. Adik saya lebih jago di sana. So saya harus mendekatkan diri kepada adik saya untuk belajar dan juga saya harus terbiasa dengan Internet of Things yang ada. Dan itu salah satu contoh yang. Jadi dulunya nggak fasih internet, tapi sekarang mau nggak mau. Dulunya itu saya bergantung pada orang. Oh oke. Bantu saya dong kerjakan ini dong. Sekarang saya harus sendiri. Ya, saya harus bisa sendiri. Saya harus survive. Saya harus mampu ciptakan dengan tangan saya sendiri. Kalau dulu saya minta orang untuk kerjakan. Gitu. Bisnisnya Charlton apa? Kami industri suku cadang mobil. Jadi we make the overhaul kit atau gasketnya. Jadi penyekat mesin kalau bahasa Indonesia. Itu banyak banget itu volumenya ya. Ya, volumenya banyak. Oke. Two things yang aku terima nih dari Charlton nih. Satu, tadi Charlton bilang ada satu statement yang menarik bahwa Tuhan membuat perbedaan. Nah, I believe this is true. Tetapi at the same time ada teman-teman yang lihat dan berkata, aku udah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Tapi bisnisku terdampak. Dan keuangan tuh bahkan mungkin perusahaan mungkin bangkrut gitu. So bagaimana dengan sikap kayak gini? Dengan menghadapi orang-orang yang mengatakan apakah Tuhan benci aku gitu? Apakah aku gak spesial seperti kamu misalnya? So what do you say about that? Hidup itu kan bukan berarti mulus ya. Saya selalu percaya hidup dengan Tuhan itu tidak selalu pelangi yang magiku hibiniu gitu. Selalu harus dimulai dulu dengan badai dan kalau kita mengutip Matius 7 maka itu akan ada angin, akan ada gelombang, akan ada air yang membanjiri dan menghantam hidup kita. Mungkin siklus proses itu sudah terjadi sama saya sebelum pandemik sehingga saya menuainya sekarang. So percayalah bahwa dalam hidup kekristenan itu selalu ada namanya hukum tabur tuai gitu. Nah mungkin saya sudah menaburnya sebelum pandemik sehingga saya sekarang menuainya sekarang gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman para pemirsa Good News yang hari-hari ini sedang mengalami persoalan, mungkin kau sedang menaburnya sekarang dan menuainya setelah ini dan mungkin akan jauh lebih besar, dari apa yang kami rasakan. Saya percaya Tuhan itu adil kok ya. Tuhan itu nggak pernah menutup mata untuk hal-hal yang prinsip yang dia sendiri buat kok. Gitu. Ini interesting ya. Jadi kita mesti tahu nih teman-teman atau pemirsa sekalian bahwa memang hidup itu bukan takarannya tentang nominal uang atau berkat secara keuangan saja gitu ya. Tetapi Tuhan memang justru berdaulat di atas segala pergumulan nih. Hari-hari ini tidak semua orang mungkin mengalami kelimpahan, tetapi pada saat orang-orang tidak mengalami kelimpahan itu atau alias kekurangan,
Tetapi ada juga penyediaan atau kesetiaan Tuhan yang nyata, yang pasti ditujukan pada hidupnya. Misalnya kalau kita masih sehat hari ini, itu sudah merupakan berkat yang luar biasa, di mana banyak orang lainnya di sekeliling kita sakit dan meninggal dunia, ya kan? Betul. Nah, mau tanya sama Charlton tentang pelayanan kamu nih, kayaknya menarik sekali pelayanan kamu. Pelayanan saya itu bergerak di 2 vehicle, di 2 kendaraan. Satu secara gereja ya. Karena memang mandatory di Republik Indonesia kita harus punya agama. Tetapi secara spiritual saya percaya bahwa ada sisi mata uang yang lain yang perlu kita lihat. Jadi saya sekarang banyak bergerak dengan kendaraan yayasan atau foundation. Tentunya Christian based foundations ya. That's good. Akhirnya memang sejak 2017 akhir 2018 saya melayani dengan satu vehicle baru namanya Biblic Indonesia yang base-nya itu adalah pemuritan atau discipleship. Karena memang kalau kita melihat kepada kehidupan kita sebagai orang percaya, maka betul kata Ko Daniel tadi bahwa it's not about nominal kan, tetapi ini bagaimana kita menjalankan amanat agung Tuhan, the great commandment itu. Jadi memang Matius 28 ayat 19-20 adalah motor penggerak dari Biblic Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Biblic Indonesia? Kami provide bahan-bahan pemuritan sederhana untuk under-resourced church atau under-resourced body of Christ. Jadi bagi tubuh Kristus yang kekurangan bahan pemuritan, kami provide itu dan kami dampingi mereka, pelayanan mereka along the way sampai pada akhirnya mereka bisa establish ya, maksudnya mereka punya kurikulum sendiri. Jadi memang ini bukan sebagai bahan untuk bahan dari mereka, tapi ini adalah bahan pelengkap untuk membantu mereka menuju kepada kepenuhan yang Tuhan mau dalam pelayanan mereka. Gitu. Nah, mau tanya dulu tentang pemuritan lebih dalam. Sebenarnya sebagai orang Kristen, anak Tuhan Yesus, sebenarnya apa sih perlunya pemuritan itu sendiri? Pemuritan itu perlu, terutama kalau kita membahas mengenai 2 tahun pandemic era ya. Pemuritan itu sudah hancur, sangat hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena pada akhirnya gereja kebingungan dengan bagaimana caranya melayani Tuhan dan lain sebagainya. Nah, pemuritan itu sangat penting. Kenapa? Karena pada akhirnya yang dicari itu adalah perubahan atau transformasi kehidupan. Nah, transformasi kehidupan itu hanya bisa terjadi melalui discipleship. Jadi, nah tentunya Jesus type of discipleship, bagaimana Tuhan memuridkan, Tuhan mengajar, itulah yang perlu kita perhatikan. Jadi memang kalau kita mau berubah, tidak bisa tidak harus melalui yang namanya discipleship itu. I see. Jadi penting sekali, ini adalah core. Jadi kalau kita berbicara mengenai bisnis, discipleship adalah core bisnis dari the kingdom of God. Dari gereja. Yes. I see. Nah, tadi kan Charlton bilang bahwa 2 tahun terakhir ini selama pandemik memang pemuritan kelihatan hancur berantakan. Maksudnya susah sekali untuk melakukan apa yang dulu dengan mudah bisa kita lakukan. Betul. Apa yang harus dilakukan oleh gereja dalam hal ini supaya pemuritannya itu tetap bisa jalan dan relevan dengan zaman seperti sekarang ini? Ya, saya percaya Tuhan kita Tuhan yang kreatif ya. Our God is a very creative God, dan Dia bisa gunakan semua yang ada di sekitar kita. Nah, pada akhirnya memang di era-era yang sulit seperti ini, gereja harus mengerti dulu di area mana mereka melayani. Gak bisa contoh Jakarta, daerah gak bisa contoh Jakarta, Jakarta juga gak bisa contoh daerah. Maksudnya unik ya, setiap daerah itu unik. Oh, okay. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah memang mengerti dulu demografi dan bagaimana orang-orang yang dilayani seperti apa. Baru mereka bisa menemukan tools-tools seperti apa yang mereka bisa gunakan. Di banyak tempat memuridkan dengan WhatsApp. Tapi itu gak bisa terjadi di daerah. Kenapa? Karena tidak punya handphone bahkan.
Ya, banyak tempat di Sumatera di Sumatera dan pedalaman Sulawesi, Kalimantan saya temukan tidak punya handphone bahkan. Ada handphonenya tuh yang bunyi masih tutitat itu. Yang 2G. Yang masih pentatonik begitu. Ya. Jadi itu nggak bisa terjadi gitu. Nah, mereka akhirnya melayani dengan apa ya? Mereka gunakan literasi untuk dibagikan dan nanti mereka akan secara berkala mereka datangi rumah-rumah. Jadi memang harus mengetahui dulu lingkungan yang kamu layani seperti apa dan gunakan apa yang ada pada. Makanya waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan tanya apa yang ada padamu. Oh wow. Jadi harus dimulai dengan kamu punya apa dulu. Jangan ngelihat orang lain punya apa lalu kamu ngiri gitu. Kok mereka bisa, kok saya enggak. Jadi dimulai dengan apa yang ada padamu. Lalu Tuhan menengadahkan kepalanya ke atas dan mengucap syukur atasnya lalu memecah-mecahkannya. Akhirnya terjadilah yang namanya sisa 12 bakul. Jadi kalau kita gunakan prinsip itu kepada pemuritan, jadi marilah kita tanya dulu apa yang ada padamu. Ya, pemuritan tuh gak gampang loh. Karena pemuritan tuh apa ya, seperti mengotori tangan kita ya. Kalau kita punya, ini contoh nih ya dalam contoh keluarga misalnya. Kita punya, ada istri, ada suami, ada anak-anak. Dan orang tua bertanggung jawab untuk besarin anak-anaknya, betul nggak? Ya. Ini kan berarti memuridkan. Nah seringkali konotasi memuridkan ini kan tugas sekolah. Padahal sekolah itu adalah salah satu sekian persen daripada pemuritan. Dan sekian persen yang terbesar seharusnya ada di rumah. Nah ini berarti orang tua harus mengenali anaknya. Dan anaknya harus mengerti tujuan dari apa yang orang tuanya ajarkan itu. Nah jadi bagaimana caranya supaya gereja, kan ini berarti ngelihat apa yang ada di dalam tanganmu. Kemudian yang kedua, mengerti masing-masing tentang bahwa setiap kita ini unik kan. Unik. Nah, how do we find it? Bagaimana caranya gereja bisa mengidentifikasikan gitu. Karena gereja-gereja di kota mungkin punya, like you said, resources yang begitu banyak, tetapi gereja-gereja di daerah atau mungkin di kota juga nggak punya pengertian ini. Resources nggak selalu uang kan, tetapi resources juga bisa hikmat dan juga pengertian serta pengetahuan. Apa yang Anton bisa Ini menarik. Mungkin saya akan coba jelaskan dengan pemahaman yang saya punya. Kita punya panca indera itu 5, tangan 2, mata 2, hidung 1, lubangnya 2. Iya. Dan fun fact-nya hidung gak mungkin mampet dua-duanya. Jadi mampet pasti salah satu. Kalau mampet dua-duanya bisa napas. Iya, itulah keajaiban Tuhan. Pakai mulut. Iya, jadi mata 2, hidung, lubangnya 2, kuping 2, tangan 2, kaki 2. Pemuritan itu hands on kan. Tapi kenapa banyak orang yang akhirnya sulit menemukan caranya mereka memuridkan adalah satu masalah pertamanya ya. Kita ngomong masalahnya dulu. Terlalu banyak ngeluhnya daripada mencoba melihat apa yang ada pada mereka. Gitu. Makanya mulut cuma 1. Jadi gak usah terlalu banyak ngoceh dulu. Untung 1 ya. Imagine kalau 2 gitu. Itu dia. Yang A ngomong ini yang B enggak gitu. Debbie ya. Bayangkan kalau wanita mulutnya 2. Aduh. 2 kali 15.000. Itu bencana alam betul gitu. Iya. Jadi mungkin masalah yang pertama adalah perbanyaklah melihat apa yang ada di sekelilingmu. Jadi mulai banyak melihat, banyak bersyukur. Dan pasti Tuhan akan mulai bukakan gitu. Lalu kalau kita tahu kita unik, lalu kita mulai apa? Mulai tahu dulu siapa kamu dan apa yang kamu mampu lakukan gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada assessment. Gereja di seluruh dunia harus mulai assess dulu. Berarti ini involving tentang ada gereja-gereja yang mungkin dengan aliran karismatik berarti lebih ke titik beratnya ke gembalanya untuk melakukan assessment. Betul. Atau yang mungkin model kemajelisan majelisnya harus bertindak aktif untuk meriksa ini ya. Iya. Dan itu juga, sorry saya potong, harus berani untuk menanyakan kepada yang dilayani. Kebutuhan kamu apa? Iya, gitu. Karena discipleship kan itu kan kembali kepada person, bukan kepada what do you have to deliver kan. Jadi oke, kamu mau butuhnya apa? Berarti kamu mau saya ngapain? Harus ada customisasi di berbagai macam bidang nih ya. Oke, kita akan berhenti dulu di sini ya. Nanti kita akan kembali lagi. Oke, pemirsa sekalian. Nah, ini kita hari ini berbicara tentang batu karang yang teguh itu, kita masuk ke dalamnya, kita khususkan tentang pemuritan. Ini menarik sekali. Karena memang di zaman ini pemuritan itu sudah begitu blur. Nah, kita akan belajar nanti setelah break, jangan kemana-mana. Kita akan perdalam, mengerti, dan ini semoga juga bisa memberkati gereja Anda, ataupun kalau misalnya
Anda bisa identifikasikan dalam keluarga juga dan juga bisa dilakukan. Oke, di layar gadget ataupun televisi di mana Anda menyaksikan ada nomor-nomor telepon di mana Anda bisa hubungi kami dan juga nanti tentunya apabila ada keperluan atau masalah dalam kehidupan, sakit penyakit, masalah keuangan, hubungan suami istri, kami rindu berdoa buat Anda dan doa orang benar firman Tuhan selalu berkata itu besar kuasanya ya. Stay tune hanya di Good News program. Silsilah Ethiopia itu mengatakan bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku. Jadi memang pemuritan itu dimulai selalu dari sebuah needs atau kebutuhan. Internet tanpa kuota bisa on terus. Ya, memang pemuritan adalah sesuatu yang sangat esensi banget. Bahkan perintah daripada Tuhan Yesus buat gereja adalah supaya memuridkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kemudian supaya apa? Mereka mengerti tentang siapa Bapa di surga, siapa dan apa tujuan daripada Tuhan Yesus ada di bumi ini. Supaya mereka punya keselamatan, betul gak ya? Yeah. Nah, kembali kepada narasumber hari ini nih. Tadi berbicara tentang berarti di dalam pemuritan itu ada customisasi nih ya. Dimana tentunya kita gak bisa jiplak keberhasilan orang lain, tapi kan lebih gampang ya. Maksudnya di dalam zaman sekarang ini kalau kita lihat di era generasi YouTube, kan gampang nih. Kalau misalnya kita nggak bisa masak, tinggal cari masakan apa yang kita online mau, Japanese, Korean, masakan Jawa, masakan Batak gitu kan banyak beraneka-ragam ya. Dan kita bisa tiru tuh dan enak gitu ya. Berarti gereja kan harusnya juga bisa dong. Apa yang cocok dengan gereja A yang megah, yang besar, dan kayaknya exciting banget dan bisa kita jiplak, kita masukkan di gereja kita. Isn't it okay gitu? Memang oke, masakannya ditiru, tetapi yang menikmati masakannya kan nggak suka. Unless memang suka. Unless memang suka gitu. Oke. Jadi memang customisasinya harus sesuai dengan siapa yang akan menikmati produk itu. Betul. Jadi harus kembali kepada produk akhirnya mau diterimanya, hilirnya siapa hilirnya? I see. Ini mungkin ada. Tadi kan ngomong resep nih. Even kalau kita ngopi resep aja nggak bisa 100% sama dengan yang ada di YouTube atau yang beredar di internet. Tetap ada koreksi rasa. Koreksi rasa itu terserah Anda, garam, gula, mericanya mau ditambah berapa banyak term, gitu. I really like that term. Koreksi rasa kan. Profesional banget gitu. Bisa dipesan di @debikitchen ya. Nah, ini contoh ya, waktu saya kuliah nih, saya kuliah kan di Vancouver dulu ya. Ada satu brand ayam goreng yang terkenal, yang sangat terkenal di Indonesia juga. Nah, tapi ada satu masalah nih, di sana nggak jual nasi putih. So what I did dengan adik-adik saya adalah saya pergi ke kedai ayam goreng itu bawa Cosmos. Magicom gitu. Nah ya itu customisasi kan. Dan itu asik banget karena nggak ada orang yang punya. Kita bawa bawa beli ayam gorengnya dan kita makan, enak banget gitu. Nah itu berarti apakah is that the same? Gitu? Ya, pada akhirnya kan customisasinya disesuaikan dengan apa yang Koden mau rasakan. Betul nggak? Jadi memang pemuritan itu harus selalu mengacu kepada siapa yang akan kamu layani. Bukan kamu maunya apa. Bukan kepada hamba Tuhannya. Kalau kita maunya tentunya AC-nya dingin, sound systemnya bagus. Tapi kalau kita ke Papua, saya pernah khotbah di KKR, banyak anak-anak muda. Tiba-tiba ada satu keluarga babi lewat di tengah-tengah. itu kondisi yang tidak ideal. Mereka sempat rebah dalam alam roh juga. Oh tidak, mereka malah membiarkan babi itu lewat dulu. Firman Tuhan dilanjutkan. So customisasi memang harus disesuaikan kepada siapa yang mendengar dan siapa yang akan dilayani. Nah makanya tadi saya bilang jangan banyak komplain lalu pada akhirnya kamu meniru. Justru harus banyak lihat dan disesuaikan. Customisasi itu sangat perlu dan sangat penting dalam sebuah pemuritan. Iya. Right. Ngomong-ngomong Charlton ini sudah melayani Tuhan berapa tahun berarti? Saya itu total mungkin sudah 22 tahun ya. Sejak lulus kuliah berarti? Sejak lulus SMA. Oh lulus SMA, oke. Nah
suka dukanya banyak gak selama 20 tahun lebih itu? Oh 20 tahun lebih ya. Saya itu mungkin salah satu dari hamba Tuhan yang sudah merasakan semua jenis pelayanan. Mulai dari, saya mulai sebagai penjaga menara doa dulunya. Jadi, dan tidak bisa main gitar. Jadi saya mulai main gitarnya telat, belajar gitarnya. Jadi saya main krecek. Apa itu? Kecek-kecek. Kecek-kecek. Ya, jadi mulainya dengan bermain. Namanya perkusi. Bukan perkusi. Tamborin. Ya. Tapi bukan yang muter-muter gini. Bukan. Bukan yang di lampu merah ya. Enggak. Kan ada waktu gereja ada yang main tamborin. Pernah Ada. Bentuknya seperti itu tapi dipergunakannya berbeda dengan orang yang berbeda juga. Gitu. Jadi saya melayani dengan semua jenis pelayanan. Jadi kalau dulu di gereja kami itu setiap kali break ibadah selalu ada ramah tamah ya. Perpindahan antar ibadah. Jadi saya tukang nyuci piringnya. Oh really? Untuk small plates-nya lalu bagelannya kosong saya isi lagi gitu. Cocok sih. Cocok. Ya, dan percayalah Bapak Ibu semua, badanku dulu tak begini. Ya, karena waktu kita ngisi bagelen kita nggak boleh menikmati bagelennya. Ya, siapa yang tahu kan? Ya. Dan itu bisa dibuktikan dengan nanti saya kasih insert ada foto-foto yang bisa Bapak Ibu lihat ya. Oke, jadi suka dukanya adalah dengan banyaknya pelayanan yang sudah pernah saya rasakan, saya jadi tahu bahwa dalam gereja tidak semua malaikat. Ya itu dukanya di situ ya. Jadi kita harus yang setelah 22 tahun kalau ditanya, jadi apa intisari yang kamu mau berikan, mau dikasih tahu suka dukanya pelayanan? Kalau sukanya banyak, dukanya cuma satu. Bahwa seringkali resistensi itu bukan dari luar gereja, tapi justru dari dalam gereja. Itu yang sangat sedih ya. I see. Gitu. Kenapa ya kok bisa gitu ya kira-kira? Karena kita sudah tidak lagi menganggap bahwa kita tubuh Kristus. Gereja sudah berubah menjadi organisasi dan berhenti menjadi organisme. Gitu. Nah, waktu gereja sudah berhenti jadi organisme dan jadi organisasi, maka saling menyakiti. Tapi kalau masih tetap dalam konteks organisme yang dikumpulkan untuk menyembah Tuhan dan melayani Tuhan, nggak akan saling menyakiti. Contohnya, saya nggak akan pernah nyubit koden atau mukul, nggak mungkin. Karena saya punya kasih Tuhan. Bayangin, tapi saya juga nggak mungkin dong tangan kanan nyubit tangan kiri sendiri. Tapi waktu berubah menjadi organisasi, disitulah letak masalahnya muncul dan mulai. Gitu. I see. Ya. Nah, ngomong-ngomong juga katanya Charlton ini suka pergi pelayanan sampai ke daerah-daerah. Iya. Nah, sampai kemana aja kamu udah pergi? Terakhir yang paling jauh Papua ya. Ya walaupun maksudnya melayani ke negara lain ada, tapi kan memang kalau di konteks pelayanan yang full tinggal sampai 10 hari dan itu Papua. Tapi memang yang paling menarik itu ya waktu saya dengan nyetir mobil Pulau Sumatera itu yang sangat-sangat exciting dan pengalamannya luar biasa sekali. Apa yang salah satunya yang tidak terlupakan? Jadi saya harus menyetir mobil dengan teman-teman dan kita rupanya kalau zaman dulu ya kita ngomong zaman dulu konteks Sumatera itu kita nggak bisa jalan sendiri. Harus menepi dulu di pom bensin lalu menunggu berkonvoy dengan 4-5 mobil yang lain karena bisa dicegat di tengah jalan. Saya nyetir mobil teman sampai di satu daerah yang namanya daerahnya suku Anak Dalam. Itu saya ini kalau dibalikkan beruang itu saya beruang laut ya, bukan beruang hutan. Maksudnya apa? Saya itu sukanya main air, duduk santai, adem gitu. Maksudnya kok ngomong soal beruang gimana nih? Iya, tiba-tiba saya yang berpostur begini harus diajak masuk 8 km ke dalam perkebunan kelapa sawit. Itu penderitaan yang jalan kaki apa? Jalan kaki. Kuat. Itu dia masalahnya. Saya harus masuk pit stop berkali-kali di situ. Tapi memang masuk ke pengalaman itu adalah pengalaman yang saya nggak akan pernah lupakan karena saya masuk lubang
lubang perangkap beruang 2 kali. Serius? Iya. Tapi maksudnya untuk nggak masuk satu badan ya, karena di bawahnya itu ada Besi. bambu yang wow. memang itu kayak perang Vietcong banget ya. Wow. Ada bambu yang memang kalau Tajam-tajam masuk gitu. tajam. Jadi begitu saya terperosok, teman saya tarik tangan saya. Wow. Dan teman saya bukan 1 ya 3 yang menarik saya. Tolong Charlton nih gitu. Dan saya masuk. Itu sampai 2 kali karena memang suku anak dalam itu mereka makan dari hasil buruan, hasil tangkapan ya. Lalu akhirnya terus saya ketemu dengan satu gundukan dan saya mau tendang gundukan itu, rupanya itu adalah rumah semut api. Wow. Semutnya itu sebesar kelingking saya. Wow. Betul-betul. Bentar. Kelingking kamu aja udah gede. Ini kelingking Bapak Ibu ya, bukan jempol ya. Jadi memang semut itu besar sekali, sebesar kelingking saya, literally. Iya, wow. Dan itu kalau sampai menggigit manusia, waktunya hanya 2 jam untuk meninggal. Wow, karena apa, beracun juga ya? Sangat, itu semut api ya sebenarnya. Wow. Jadi racunnya itu, bayangin aja kalau kita digigit semut merah yang kecil itu, Itu gatel dan sakitnya sakit. minta ampun. Sakitnya Iya. bukan. Ini bayangin besarnya beratus-ratus kali lipat, jadi sakit sekali gitu. Wow. Lalu masuk ke suku itu, setelah masuk 8 km, kita bertemu dengan suku itu, dan suku itu adalah penjaga alam ya. Suku yang tidak pernah, jadi buat mereka mandi itu adalah masuk ke dalam, berjalan ke sungai, sampai seluruh kepalanya tertutup air, lalu mereka keluar lagi. Saya sudah mandi begitu. Oh, I see. Tidak ada sabun, tidak ada sampo, dan tidak ada. Jadi dalam kesederhanaan mereka ya, Ya, seperti itu. kalau mereka mau mandi, samponya itu adalah tanah liat. Wow. Ya. Ya. Sikat giginya itu adalah satu jenis daun yang diikatkan di jari mereka, lalu mereka gosokkan ke mulut. Dan anehnya, gigi mereka lebih sehat dibandingkan kita. Oh itu Wow, daun iya, mint pasti itu. Enggak tahu, Anda kan chefnya, saya nggak paham. Loh kan semua pasta gigi kita mengandung mentol kan, itu daun mint. Iya, nggak tahu apa bikin daun katuk apa saya juga nggak paham. Tapi Daun ini katuk pasti untuk melancarkan ASI, Charlton. Pokoknya saya digesek-gesekkan ke mulutnya, dan itu mereka seperti itu. Dan kalau kita tinggal di daerah mereka dan kita mandi dengan sampo, walaupun berbohong, mereka pasti tahu. Gitu. Oh. Jadi mereka adalah penjaga alam. Memang suku yang diciptakan Tuhan untuk menjaga ekosistem gitu. Wow. Saya datang ke sono, ada seekor beruang, grizzly bear, beruang besar. Yang gede banget. Betul, 4 meter itu ditaruh di atas dipan, bawahnya ada api, sedang diasap. Wow. Jadi mereka nggak punya kulkas, jadi mereka mengasap. Wow. Lalu mereka tinggal dengan Ini ayam. makannya beruang. Mereka makan binatang tangkapan. Jadi kalau dapatnya beruang ya beruang. Ya, dan Kalau mereka tinggal dengan ya. babi dan ayam, anjing, babi dan ayam. Jadi mereka kan nggak punya rumah. Mereka tinggalnya tuh atapnya langit. I gitu. see. Jadi mereka tidurnya dengan binatang-binatang peliharaan mereka. Binatang peliharaan mereka anjing, babi dan babi gitu. Mereka tidur di Babi sana. dan babi. Anjing, ayam dan babi. Ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Lalu mereka menangkap beruang, dan saya dikasih bawa pulang 4 kilo. Wow. Dikasih potong entah bagian mana. Saya pulang, saya selesai dari situ, saya jalan balik lagi ke compound ya, tinggal di satu gereja kecil yang memang melayani daerah-daerah situ. Nah, yang menarik adalah adik saya itu karena memang pergi dengan kami melayani bersama-sama, dan dia memang bagian dokumentasi, lalu dia keluarkanlah pocket camera. Waktu zaman dulu kan belum ada handphone yang cukup bagus, untuk dia keluarkan pocket kameranya dan mau mendokumentasikan pelayanan. Begitu dia keluarkan, dia foto, suku itu marah luar biasa. Karena rupanya punya pengalaman dulu penduduk suku itu difoto lalu Expose. dijual. Oh. Dijual yang perempuan menjadi PSK di kota, yang lelaki jadi budak. I see, gitu. okay. Nah, lalu kami dianggap sebagai orang-orang yang datang dengan modus melayani, tetapi rupanya malah mau menjual. Tiba-tiba mereka marah. Saya tegur adik saya karena sudah diberitahukan sebelumnya nggak boleh keluarkan elektronik apapun. Begitu saya belum selesai negor, double barrel senapan laras panjang itu sudah dikokang, dan itu double barrelnya di jidat saya. Pluk. Wow. Foto-foto kami mau dijual katanya.
Mereka punya senapan. Mereka punya senapan untuk defense ya. Mereka punya senapan dan mereka gunakan itu untuk menangkap buruannya. Jadi mereka benar-benar sangat menjaga sekali di lingkungan mereka dan ekosistem dan orang-orang di suku mereka. Saya bilang jangan sampai kita pelayanan berangkat baik-baik pulang dalam peti mati. Ayo segera keluar dari sana. Akhirnya kita minta maaf dan kita keluar dari sana. Fotonya di-delete atau enggak? Pokoknya ya sepertinya masih ada sama adik saya, tapi ya dari orang yang gereja kecil yang ada di daerah situ mengatakan tolong jangan kasih lihat siapapun gitu. Berapa hari waktu itu Charlton di sana? Jadi kami itu tinggal di situ 1 hari 1 malam, lalu nyampe-nya pagi, nginep semalam, besoknya sudah pergi. Wow. Gitu. Dan itu waktu itu ngapain? Ngajarin anak-anak baca tulis? Kami putarkan film. Oh, putar film. Dan mereka senang sekali. Kami ajak mereka untuk datang ke gereja itu dan kita putarkan film, kita bagikan makanan dan mereka itu sistemnya begini. Kalau 1 orang dibagi, semua orang harus dapat. Jadi kalau bagi 1 orang 1 permen, 1 suku harus dapat. Jadi kami bagikan 1 orang 1 permen dan 1 orang 1 bungkus mie instan. Itu seneng banget. Udah kayak harta karun yang mereka dapatkan entah dari mana, mereka pegang itu. Mereka nggak makan permennya, mereka pegang aja sambil nonton film itu. Wow. Dan itulah pengalaman yang. Nah itu jalan 8 kilo berapa lama? Jalan 8 kilo itu kurang lebih 3 jam. Masuk, pulangnya saya sudah stres karena masuk 8 kilo, pulang harus 8 kilo kan. Akhirnya sampai di tengah jalan, saya ketemu dengan truk kelapa sawit, saya bajak truknya. Jangan berhenti. Ya, akhirnya kami naik ke atas truk kelapa sawit yang bermuatan penuh. Wow. Jadi saya harus duduk di atas kelapa sawit yang saya baru tahu tajamnya bukan main. Dan itu jalanannya bergelombang, jadi saya duduk dan pantat saya tertusuk-tusuk oleh kelapa sawit dan itu luar biasa itu pengalaman. Amazing. Oke, let's talk about Biblic. Nah, apa yang Biblic bisa berikan atau menjadi berkat buat tubuh Kristus di Indonesia gitu? Iya, kalau Biblic bisa berbagi, maka yang Biblic bisa bagikan adalah bahan-bahan pemuritan sederhana. Sementara ini kami punya 2 produk, 2 end products yang bisa dibagikan. Yang pertama namanya Project Philip atau Proyek Filipus. Sebuah bahan pemuritan yang mengambil intisari dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Bagaimana seorang hamba Tuhan Rasul Filipus melayani sida-sida dari Ethiopia. Betul. Dimulai dari ayat 31 itu kalimat pentingnya itu ada di ayat 31. Ditanyakan, apakah kamu mengerti nggak ayat itu? Sida-sida Ethiopia itu mengatakan bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku. Jadi memang pemuritan itu dimulai selalu dari sebuah needs atau kebutuhan. Nah, jadi yang kami bagikan adalah sebuah bahan pemuritan sederhana untuk meniru pelayanan dari Rasul Filipus hingga pada akhirnya dari seseorang yang sangat awam dengan firman Tuhan hingga pada akhirnya masuk ke dalam keluarga rohani, yaitu dibaptis dan akhirnya luar biasa. Kami para pekerja misi internasional percaya bahwa pertama kali Injil masuk ke dalam benua Afrika itu karena benih yang dibawa oleh sida-sida dari Ethiopia ini. Jadi pelayanan dari Rasul Filipus yang terkesan sangat sederhana dengan alat-alat yang sederhana, dengan cara yang sangat sederhana memiliki dampak yang sangat luar biasa. Nah, jadi yang kami bagikan adalah modul yang namanya Proyek Filipus, buku untuk dewasa dan anak, dan juga nanti semua jiwa-jiwa bisa mendapatkan Alkitabnya di situ. Yang mana kalau buku-bukunya? Nah, buku-buku yang dewasa itu seperti yang di sini. Yang Project yang kecil. Jadi yang mana? Kalau ini semua itu untuk dewasa. Ini untuk dewasa. Kalau ini untuk anak-anak, Cilukba ini untuk anak-anak. Cilukba. Gitu. Cilukba itu bukan Cilukba lalu kaget gitu ya, tapi ini kecil untuk Bapak. Ini untuk yang anak-anak, Koden, si Debbie. Ini untuk anak-anak. Sebuah modifikasi dari buku tanpa kata dipergunakan untuk melayani anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu diperkenalkan konsep kerajaan Allah atau konsep kasih Kristus dengan pengkodean warna. Jadi ada 5 warna di dalamnya. Sedangkan kalau untuk yang dewasa itu kita menggunakan
buku-buku yang memang didesain untuk men-trigger sebuah kebiasaan baik membaca Alkitab. Oh oke. Jadi ini bukan renungan ya, bukan buku renungan. Ya, jadi Tetapi memang untuk dimulai panduan. dari mengajak mereka untuk membaca Alkitab supaya menemukan jawabannya hingga pada akhirnya nanti mereka punya kebiasaan baik membaca Alkitab. Jadi sebelum masuk kepada kurikulum berat ya, kurikulum berat yang dimiliki oleh setiap sinode maupun gereja, alangkah baiknya mempergunakan kurikulum ini karena ini nggak gunakan doktrin dari aliran Kristen manapun. Back to the Bible, baca ayatnya, dapatkan jawabannya. Setelah itu baru menjadi jembatan dari orang yang awam, petobat baru, hingga punya dasar yang cukup untuk masuk ke kurikulum yang berat tadi. Ya, ini penekanannya lebih ke perjanjian lama kah atau perjanjian baru? Itu penekanannya kepada gaya hidup kekristenan. Jadi memang itu sudah didesain Gereja mula-mula ya? dari berarti? gereja mula-mula hingga pada Perjanjian akhirnya baru ya? punya Oke. satu lifestyle dulu gitu. Jadi ini misalkan belajar Injil Yohanes itu dikasih instruksi harus baca dulu pasal berapa, kemudian mereka dikasih pertanyaan nih ya. Jadi harus jawab pertanyaan ini. Iya, jadi mereka kan mungkin akan bingung kan karena mereka tidak pernah menemukan terminologi Kristen kan. Jadi mereka baca dan mereka mulai kurios, mereka mulai pengen tahu jawabannya apa. Mereka akhirnya terpaksa untuk membaca Alkitab tanpa sadar hingga akhirnya mereka punya kebiasaan baik membaca Ya. Alkitab. Oke, Very ada good. berapa buku daripada pemerintah? Kalau untuk yang dewasa itu ada 4 buku sekarang. 4 buku. Dengan Oke. pendampingnya adalah satu Alkitab Perjanjian Baru versi mudah dibaca atau easy to read version. Ada yang itu yang kecil di situ. Ya. Lalu untuk yang anak-anak ada dua bukunya. Satu untuk yang sudah bisa baca tulis dan yang satu untuk yang belum Oke. bisa baca tulis. Nah ini ada kriteria nggak? Tentunya lebih mudah kalau misalnya gereja menghubungin ya. Ya. Nah ada kriteria tertentu nggak dari gereja atau mungkin bahkan individu yang tertarik untuk mendapatkan resources ini, apakah dijual atau bagaimana nih? Nah, semua proyek Filipus dan bahkan begini, semua produk dan pelayanan dari Bible League Indonesia it's for free. Wow. Kalau bahasanya saya, semoga nggak terlalu lebay tapi sudah lunas dibayar oleh kasih Kristus. Gitu, Wow. ya. Sudah ada begitu banyak orang baik yang mendonasikan hidup dan sedikit dari uangnya untuk membantu kami melayani. Dan tentunya memang didasari oleh satu dasar pemikiran bahwa jangan sampai gereja Tuhan di berbagai daerah yang memang sudah pusing melayani ya. Mereka juga, karena kita melayani under resource kan. Lalu mereka harus memikirkan lagi untuk membeli barang-barang seperti ini. Ada Jadi resource semua dalam arti lebih ke gereja-gereja yang kekurangan. Dalam arti yang lebih sederhana lah. lebih sederhana. Bukan gereja-gereja kota yang besar-besar. Betul, Ya karena mereka kebanyakan udah punya resources Iya, sendiri ya. iya. Oke. Nah berarti apa? Mereka daftar menghubungin Bible League. Iya, mereka hubungi kami, lalu nanti kami nggak menggurui, tapi kami hanya akan menelpon mereka. Kalau memang pandemi sudah selesai, kami akan datangi untuk mengajarkan cara mempergunakan bukunya. Oh. Jadi kami tidak mengajari semua gereja Tuhan maupun tubuh Kristus untuk melayani Tuhan seperti apa, tapi how to use the book saja. Oke. Oh oke. Ya. Dan kemudian nanti pada waktu tadi ada berapa? 4 atau 5 buku? Kalau untuk yang dewasa ada 4, kalau untuk yang anak-anak ada 2. Oke, kalau 4 buku ini sudah selesai, lalu apa? What is next gitu? Kami sedang develop yang baru lagi untuk menjadi kelanjutan dari keempat buku I see. ini. Berarti buku kelima nantinya. Ya, nanti ada buku Dan 5 dan selanjutnya. Pada waktu buku ini selesai, tadi ada hadiah Alkitab. Ada hadiah Alkitab, sebuah Alkitab PLPB ya, Keluaran Lembaga Alkitab Indonesia, yang akan diberikan kepada masing-masing pengguna untuk menjadi pelengkap mereka dalam kehidupan rohani. I see. Ada nggak batasan misalnya satu gereja, misalnya mereka minta 20 atau 100 gitu? Ada batasan? Nggak ada. Nggak Tidak ada. Wow, Oke. wow. Jadi nanti buat This is good. Anda yang berminat bisa This is good. menghubungi di informasi yang tertera di layar kaca. Jadi ya. tentunya Good News Program nanti akan bekerja sama ini ya dengan pihaknya Pak Charlton Anton Junior, yaitu dengan Bible League ini untuk nanti apabila gereja-gereja atau pemirsa-pemirsa yang tertarik untuk belajar, karena ini penting sekali kan, dan resources ini tidak murah. Bukan berarti free, masalahnya stigma masyarakat ini kalau free mereka nggak menghargai gitu. Ya. Dan kemudian
dibuang percuma. Jadi kalau memang kamu cuman asal punya numpuk buku biar keren, jangan telepon kami, jangan hubungin kami. Ya, tetapi kalau kalian atau Anda para pemirsa atau hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah yang merasa memerlukan daripada resources ini, Anda bisa hubungi kami melalui nomor-nomor atau bahkan email yang ada, dan nanti kami akan mengkoneksikan kepada pihak Bible League dan mereka akan langsung memfollow up kepada Anda sehingga resources ini nggak lagi dikirim melalui kami, nanti 2 kali kerja gitu ya. Nanti akan dikirim ke gereja-gereja Anda. Oke, amazing. Kita akan take a break, tetapi sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan buat pemirsa sekalian. Shalom Ibu Bapak Pendeta, terima kasih untuk dukungan doanya sehingga anak kami sudah mulai ada perubahan. Sudah mau membantu kami orang tua dan mau pergi ke gereja juga. Semoga anak kami bisa menjadi berkat dan semakin takut akan Tuhan. God bless. God bless you too. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu menghubungi kami di call center kami. Kami siap untuk melayani Anda. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Tetapi pada waktu kita sudah mendirikan hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, gereja kita, kehidupan kita di atas pondasi yang teguh, maka hal yang sama, masalah-masalah juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, tetapi yang membedakannya rumah kita akan stay, akan tidak rubuh. Internet tanpa kuota bisa on terus. Masih bersama kami di Good News Program, tema kita hari ini adalah batu karang yang teguh. Langsung kembali lagi kepada Charlton. Nah, ini kalau saya lihat ya, selain dari buku-buku rohani tadi, juga ada buku-buku untuk ngajarin bahasa Inggris nih ya. Iya, ini end product yang kedua yang ada di Indonesia sekarang namanya Bible Based English Literacy. Wow. Jadi how we giving back to the community gitu ya. Dan tentunya kalau kita membahas mengenai komunitas itu tidak semuanya hanya anak Tuhan saja. Kita juga harus belajar untuk berbagi kepada komunitas yang ada. Nah, yang dilakukan oleh Bible Based English Literacy ini adalah mengajarkan bahasa Inggris tetapi memang berbasiskan firman Tuhan gitu. Jadi dimulai dari lesson 1 sampai lesson yang kelima itu tidak ada nuansa Kristennya, lalu di lesson yang kelima sudah mulai ada Sam's father love Jesus, Jesus love Sam's father. Lalu di start dari lesson ke-55 sampai lesson 80 karena ini ada 80 lesson, itu sudah tidak ada lagi cerita sekulernya, tapi semuanya adalah Bible verses atau cerita yang ada di dalam Alkitab gitu. Nah, memang di awal selalu kami beritahu kepada komunitas yang mau belajar bahasa Inggris bahwa ini adalah berbasiskan Alkitab. Jadi kalau kamu mau baca ayatnya silahkan, kalaupun tidak apa-apa. Gitu. Ya. Keren banget ya, ini udah kayak buku grammar anak-anak kita loh ya. Ini grammarnya bagus banget. Iya makanya, trumpet. Tetapi tentunya kan istilahnya harus ada pembimbingnya ya. Kalau enggak kan orang nggak ngerti juga nih. Jadi memang ini juga sama Koden dan Cidebi ini semua for free. Tapi memang tutornya atau gurunya itu harus kami training dulu selama kurang lebih masa training 14 jam. Biasanya dibagi dua hari. 1 hari 7 jam. Tapi memang selama pandemik ini koordinator bahasa Inggris kami atau Bible Based Literacy Coordinator kami sudah menyiapkan materi pengajaran kepada guru-guru itu dengan cara online gitu. Jadi tapi tentunya guru-gurunya juga harus punya satu basic skill bahasa Inggris juga dong ya. Basic skill minimum lah. Jadi nggak mungkin lah mereka mengajarkan berenang kalau mereka nggak takut masuk air. Mereka sendiri nggak bisa renang. Iya betul. Gitu. Nice. This is good. Nah yang CDB pegang itu adalah reader's book atau reading booknya. Jadi mengajarkan mereka bagaimana cara membaca. Tapi memang membacanya itu phonics ya. Jadi ten, hand, lalu jadi gitu ya. Mat, hat, cat
gitu. Jadi memang kepada phonics-nya, bukan kepada grammar, past tense, present, future tense gitu. Atau Kayak mungkin ini ya, letter, let, table, able gitu ya. Iya, jadi ini bukan sebagai bahasa Inggris seperti itu, tetapi ini Tetapi phonics-nya. Nah, yang kalian pegang itu adalah writing book-nya atau buku PR-nya itu untuk belajar menulisnya. Kalau ini belajar membaca, itu belajar menulis, dan memang semua pelajaran yang di sini lesson manapun yang ada di readers book-nya, di situ ada PR-nya. ya buku-buku ini kan nggak murah loh ya. Maksudnya this is very very Jadi valuable. ini kayak buku James aja, ini textbook, ini karena workbook ini gitu. pemirsa sekalian, just for a comparison ya, perbandingan. Kalau misalnya kita punya anak sekolah di sekolah yang internasional atau interkontinental, buku-buku ini harganya at least bisa berapa ya? 500.000? Nggak Nggak sampai sampai. 350.000. 200 sampai 300. 200 sampai 300.000 ya. Dan ini setara dengan kelas berapa ini? Itu bisa mulai dari kelas 3 SD. 3 SD. 3 SD sudah mampu untuk menyerap pelajaran itu. Apakah nanti ada buku lanjutan misalnya? Tidak ada, itu memang Belum sudah ada. itu sudah 80 lesson. Oke. Jadi ini sudah banyak success story-nya, banyak orang dari suku yang sangat sulit berbahasa Indonesia bahkan sudah mampu berbahasa Inggris dengan baik, menyelesaikan pelajaran Terus ini. mereka fasih bahasa Indonesia nggak pada akhirnya? Oh, saya tidak tahu. Ya, saya tahu mereka bisa bahasa Inggris. Jadi lebih fasih bahasa Inggris daripada mereka bahasa bisa Indonesia. Bahasa Inggris, nasi goreng. Ya. Ya, well anyway, ini terima kasih banget untuk Bible League juga yang sudah ada di Indonesia dan juga menjadi berkat. Nih sekarang bola sudah diserahkan kepada para gereja-gereja yang ada di Indonesia. Bagaimana respon Anda? Apakah Anda melihat ini sebagai satu kesempatan? Apakah Anda akan melakukan suatu action, tindakan untuk kemudian menjadikan ini sebagai satu berkat buat jemaat Anda sehingga gereja Anda akan bertumbuh ya secara kualitas dan jemaat-jemaat akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Betul nggak? Right. Nah, buku-buku ini kan tentunya bukan cuma mahal tapi berat ngirimnya. So you guys are still going to Ya, sampai di doorstep masing-masing kami yang tanggung juga. Amazing. Keren. Charlton Anton Jr. Thank you so Yeah. much. Thank you so Terima much. kasih untuk waktunya. Tuhan berkati. Ini valuable sekali. Kami berterima kasih. Ini suatu waktu yang berharga untuk kita bisa sama-sama ada di Good News Program. Amin. Semoga kebersamaan ini bisa jadi berkat buat tubuh Kristus. And regards to your wife, Yes. kids, and also to your dad and mom. Ya, thank you so much. Tuhan memberkati. you, Oke, Charlton. kita akan dengar firman Tuhan. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa yang namanya kebenaran firman Tuhan adalah sesuatu yang penting sekali. Nah, berbicara tentang strong foundation atau batu karang yang teguh. Tentunya berbicara tidak lain tidak bukan tentang Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat di sini, kita baca bersama-sama di Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi dengar baik-baik pemirsa sekalian, masalah hujan, badai, pergumulan pasti akan ada di dalam kehidupan manusia. Yang percaya katakan amin. Nah, yang membedakan apa? Yaitu apakah dalam kehidupan kita punya batu karang yang teguh? Apakah hidup kita dibangun di atas pondasi yang kokoh? Nah, kalau di dalam kehidupan kita tidak ada pondasi yang kokoh, maka kita disebut yaitu orang yang bodoh. Yaitu buktinya apa? Kan istilahnya time is the witness. Waktu akan membuktikan. Kalau hari ini orang yang bodoh, orang yang tidak mau hidup dengan firman Tuhan, dan kita lihat hidup mereka tampaknya baik-baik saja, ya. Tetapi akan ada suatu masa, peristiwa, pergumulan, kesukaran kehidupan. Mungkin pandemik, mungkin keuangan mereka terganggu, mungkin bahkan di dalam kelimpahan kemudian mereka agil yang guling gitu ya. Nah, ini akan ada pembuktian-pembuktiannya. Dan di sini dikatakan rumah mereka itu akan rubuh. Tetapi pada waktu kita sudah mendirikan hidup kita,
keluarga kita, bisnis kita, gereja kita, kehidupan kita di atas pondasi yang teguh, maka hal yang sama, masalah-masalah juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, tetapi yang membedakannya rumah kita akan stay, akan tidak rubuh. Ya, jadi pilihan sekarang ada di tangan setiap daripada Anda. Apakah Anda mau melihat kehidupan ini suatu berkat atau Anda cuma mau komplesen, nyantai, Anda tidak mau berbuat sesuatu. Kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alat pamer kerajaan surga. Untuk memuridkan bangsa-bangsa. Suatu kesempatan yang baik, suatu kehormatan bahwa Tuhan semesta alam ini mau mengajak kita bekerja sama. Kami berdoa, biarlah melalui episode ini juga menjadi berkat buat Anda. Anda tertantang? Mari kita berdoa bersama-sama. Yuk, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk setiap pemirsa Good News Program. Engkau lawat mereka Tuhan. Terima kasih Engkau punya kesempatan kepada kami untuk kami boleh menjadi sama-sama menjadi berkat. Memberkati setiap pemirsa sekalian untuk mereka boleh menerima kebenaran-Mu, firman-Mu. Supaya kami tahu Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu kami akan hidup. Dan hidup kami akan mempermuliakan nama-Mu. Memberkati kehidupan kalian semua. Engkau yang sakit, aku bahkan ucapkan dengan bilur-bilurnya Yesus. Ada tertulis bahwa engkau akan sembuh. Engkau yang kehilangan jati diri. Engkau yang punya mental breakdown. Stres, depresi yang berkepanjangan. Aku ucapkan pemulihan juga. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah engkau tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Kau memberkati kehidupan pemirsa sekalian. Engkau terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Dewi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Sekali lagi kalau kamu diberkati dengan episode ini jangan lupa untuk pencet like dan juga subscribe untuk memberikan support kepada kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.